Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Laroza. Channel ini akan selalu memberikan informasi dan motivasi untuk kamu yang bercita-cita ingin menjadi prajurit TNI. Oke, senang sekali hari ini saya bisa menyapa adik-adik semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bugar ya. Oke, hari ini saya ingin membahas seputar rekrutmen prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, yaitu materi seleksi penerimaan calon tamtama PK TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun 2023. Kalau di video kemarin saya sudah membahas tentang materi seleksi penerimaan Bintara. Untuk khusus hari ini saya akan membahas materi seleksi penerimaan Tamtama. Oke adik-adik semuanya yang sudah mendaftar Tamtama, apakah masih ada yang belum daftar ulang? Oke, saya ingatkan segera laksanakan daftar ulang atau validasi di panitia penerimaan daerah terdekat di kota kalian. Selanjutnya, kalau kalian sudah melaksanakan validasi, berarti itu sudah satu poin sudah kalian laksanakan, tinggal menunggu jadwal pelaksanaan seleksinya. Jadi yang belum harap segera dilengkapi ya. Mungkin ada yang belum selesai administrasinya, segera dilengkapi dan segera melakukan validasi. Oke, langsung aja kita kembali untuk membahas materi seleksi penerimaan calon tamtama PK TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun 2023. Cekidot. Oke sahabat Casis, untuk kalian yang akan mengikuti seleksi penerimaan Tamtama, semangat. Modal utama yang harus kalian miliki adalah semangat dan senang ya. Kalau kalian sudah semangat, kalian sudah senang, tentu itu menjadikan aura positif supaya kalian bisa mengikuti semua materi seleksi dengan baik. Namun ada lagi yang tidak kalah penting, yaitu persiapan ya. Segala sesuatu itu membutuhkan persiapan, apalagi kalian ingin masuk menjadi tentara. Dan tentu harus memiliki persiapan yang matang ya, karena banyak materi seleksi yang harus kalian lalui dan itu tidaklah mudah. Saya katakan sekali lagi, itu tidaklah mudah. Jadi kalian harus memiliki persiapan yang benar-benar matang. Kemudian selanjutnya kita akan membahas untuk materi seleksi penerimaan Tamtama ya. Ya, untuk materi seleksi penerimaan Tamtama itu dibagi dua sama dengan penerimaan Bintara, yaitu ada seleksi tingkat daerah dan ada juga seleksi di tingkat pusat. Untuk seleksi tingkat daerah di sini ada 7 item yang akan kalian lalui. Kemudian untuk tingkat pusat ada 4 item yang harus kalian lalui. Langsung yang pertama yaitu ada pemeriksaan kesehatan umum ya. Untuk pemeriksaan kesehatan ini baik penerimaan Tamtama atau Bintara ini sama porsinya ya, yaitu diperiksa bagian tubuh luar ataupun bagian tubuh dalam kalian secara menyeluruh ya. Di sini saya berikan kisi-kisi ya sesuai dengan apa yang tertera pada web penerimaan TNI Angkatan Laut, yaitu ada ronsen laboratorium darah, HBsAg, VDRL, HCV dan HIV dan tes urin. Itu untuk bagian dalamnya ya. Kemudian untuk bagian luar ya tentu meliputi bagian tubuh luar secara keseluruhan ya, baik dari atas kepala sampai dengan ujung kaki, semua akan diperiksa untuk kesehatannya. Dan ini biasanya juga akan dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu ada kesehatan 1 dan kesehatan 2. Oke lanjut, yang kedua ada materi tes psikologi ya teman-teman. Tes psikologi sama biasanya juga dibagi menjadi dua gelombang, yaitu pesi 1 dan pesi 2. Untuk soal-soal pesi ya meliputi ada tentu pasti ada menggambar, mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu, ada menggambar, ada tes Pauline, ada tes kotak 8 dan selain sebagainya. Adik-adik bisa mencari referensi di internet ataupun di YouTube ya, banyak sekali yang sudah membahas untuk detailnya materi seleksi psikologi penerimaan TNI maupun Polri. Kemudian lanjut yang ketiga ada pemeriksaan mental ideologi atau MI. Pesan saya belajar tentang kewarganegaraan, tentang Pancasila ya. Dan ini kayaknya kalau di sekolah itu pelajaran PKN kalau tidak salah ya. Itu ada tentang Pancasila, kewarganegaraan. Nah, silakan dipelajari tentang undang-undang juga, siapa tahu keluar supaya kalian kalau sudah belajar nantinya kalau melaksanakan tes itu sudah siap. Lanjut yang keempat ada pemeriksaan kesamaptaan jasmani dan postur ya. Nah, untuk pemeriksaan jasmani, nah ini tentu tes yang mudah-mudah. Nah, untuk tes jasmani ini tentu membutuhkan kemampuan fisik yang prima, kesehatan yang prima, karena ada beberapa item, ada lari 12 menit, ada sit up, pull up, push up, kemudian ada shuttle run, dan ke semua itu ada standar nilainya ya. Jadi tidak asal melaksanakan, tapi ada penilaian,
ada pelaksanaan yang dihitung, ada pelaksanaan yang tidak dihitung. Jadi kalian wajib tahu seperti apa pelaksanaan yang benar dari setiap materi tersebut, supaya apa yang kalian lakukan itu masuk hitungan semua. Contoh misalkan push up ya, push up ini untuk nilai baiknya kalian setidaknya harus mampu 40 kali ya minimal, kalau kalian ingin mendapatkan nilai 8 ke atas ya untuk push up. Nah, namun pada pelaksanaan push up ini contohnya ada yang tidak bisa atau ada yang tidak tahu seperti apa push up yang dihitung. Jadi silakan adik-adik pelajari, ada sudah sering menjumpai di YouTube banyak sekali contoh pelaksanaan jasmani yang benar dan dihitung. Silakan dicari ya. Oke, lanjut yang kelima yaitu ada pemeriksaan administrasi. Ya, untuk pemeriksaan administrasi ini tentu kalau kalian sudah melaksanakan validasi dan lengkap, sepertinya pelaksanaan tes administrasi ini juga tidak akan ada kendala ya. Tes administrasi tentu dicek keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan administrasi kalian, mulai dari KTP calon atau KTP orang tua wali, kartu keluarga, akta kelahiran, SKCK, dan ijazah baik asli maupun fotokopi, dan SKHU-nya yang sudah dilegalisir. Lanjut yang keenam ada pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan jiwa ini perlu konsentrasi ya dalam mengerjakan dan kecepatan, karena apa? Tes kesehatan jiwa ini ada ratusan soal yang harus kalian jawab, namun jawabnya sangat mudah, tinggal jawab iya ataupun tidak. Namun di sini jangan sampai salah menjawab ya. Bisa-bisa kalau salah menjawab kalian diindikasikan ada gangguan jiwa. Oke, lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu pantukhir daerah. Untuk pantukhir daerah ini adalah penentuan akhir di tingkat daerah yang menentukan siapa-siapa saja yang akan berangkat menuju seleksi tingkat pusat. Jadi maksimalkan semua pada saat pelaksanaan tes seleksi di tingkat daerah itu, maksimalkan keluarkan kemampuan kalian semaksimal mungkin supaya nilai kalian bagus dan ranking kalian bagus, dan tentu harapannya kalian akan terpilih untuk melanjutkan seleksi di tingkat pusat. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi seleksi di tingkat pusat, yaitu ada 4 item. Yang pertama ada pemeriksaan administrasi ya. Untuk pemeriksaan tes administrasi sama saja dengan di tingkat daerah. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah pada saat nanti kalian terpilih dan kalian berangkat menuju ke Lapetal Malang ya untuk melaksanakan seleksi tingkat pusat, periksa kembali administrasinya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan sampai kalian sudah nyampe di seleksi tingkat pusat, ternyata ijazahnya ketinggalan, ternyata KTP-nya ketinggalan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, lanjut yang kedua ada pemeriksaan kesehatan umum ya. Nah, untuk tes kesehatan umum ini sama juga seperti tingkat daerah ya. Ada tes kesehatan umum meliputi bagian luar tubuh atau dalam tubuh, semua dicek kembali di tingkat pusat. Jadi kalau kalian sudah lulus tingkat daerah, tetap jaga kesehatan dengan baik, laksanakan pola hidup yang sehat supaya pada saat pelaksanaan seleksi tingkat pusat kesehatan kalian tetap dalam kondisi yang bagus. Oke, lanjut yang ketiga ada uji kesehatan jasmani dan postur. Kembali lagi ada tes jasmani dan postur. Nah, pesan saya untuk adik-adik yang nantinya lolos ke seleksi tingkat pusat, jangan sampai nilaimu lebih jelek daripada tingkat daerah. Usahakan lebih bagus, minimal dipertahankan ya. Jadi kalian harus tetap berlatih, harus tetap lari, tetap push up, sit up di rumah sampai kalian benar-benar dinyatakan lolos masuk pendidikan ya. Karena di seleksi tingkat pusat ini juga semakin berat karena saingannya bukan hanya di satu Panda, saingan kalian adalah satu Indonesia. Jadi wajib kalian untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Oke, lanjut yang keempat ada pantukhir pusat. Nah, pantukhir pusat ini adalah final dari semua yang sudah kalian laksanakan baik tingkat daerah ataupun tingkat pusat. Di pantukhir tingkat pusat ini tentu di situ akan ditentukan dan diumumkan siapa-siapa saja yang lolos menuju ke pendidikan. Tentu semua yang mendaftar TNI pasti harapannya adalah lolos dan diterima menjadi prajurit TNI. Jadi maksimalkan semua kemampuan kalian, keluarkan semua kemampuan kalian agar mendapatkan yang terbaik ya. Dan perlu diingat untuk penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut semua dilakukan secara terbuka dan bersih ya. Tidak ada main belakang, tidak ada calo menyalur, tidak ada sogok menyogok. Semua dilaksanakan secara terbuka, dan yang menentukan kelulusan setiap kasus adalah hasil dari seleksinya sendiri-sendiri. Tidak ada
main belakang ya. Semua kalaupun ada calo yang mengatasnamakan panitia dan minta sejumlah uang pada kalian untuk bisa lolos, tentu itu adalah penipuan, jangan percaya dan bisa dilaporkan. Oke adik-adik, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Itu tadi untuk materi seleksi penerimaan Tamtama. Jangan lupa like, comment, subscribe ya ke channel ini agar kalian selalu mendapatkan update informasi seputar penerimaan prajurit TNI terbaru dari channel Anila Roza. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk menghadapi seleksi. Terima kasih, saya berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.